Wa rawa Tirmidzi wa ghairuhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna awwala ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amali as-shalah. Fa in shalahat faqad aflah wa anja, wa in fasadat faqad khaba wa khusira." Nah, ini amal yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Good. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Namun teman-teman juga harus tahu bahwa kata Al-Ustadz Firanda Andirja, beliau memberikan pernyataan membantah ahlul bidah itu lebih afdol daripada sholat dan zikir. Dikatakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, seorang kemudian dia berzikir atau puasa sholat lebih afdol ataukah dia membicarakan ahlul bidah, dia membantah ahlul bidah. Kata Imam Ahmad, lebih baik dibicara membantah ahlul bidah. Manfaat bagi banyak orang terpedaya dengan bid'ah. Kemudian dia jelaskan ini tidak benar, itu lebih afdal karena manfaatnya berkaitan dengan masyarakat. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Bahwasanya keutamaan orang alim dibandingkan orang ahli ibadah seperti rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang. Bintang jumlahnya ribuan, mungkin jutaan, tapi lebih afdal satu rembulan. Kenapa? Rembulan yang memberi penerangan kepada bumi. Satu orang alim lebih afdal daripada ribuan ahli ibadah. Kenapa ahli ibadah? Dia manfaatnya buat dirinya sendiri. Tapi orang alim, dia menjelaskan, mengingatkan umat akan keburukan, memotivasi umat untuk kebaikan. Maka meskipun dia satu, dia lebih afdal daripada ribuan bintang. Sebelum kita kupas ke sana, kita sampaikan dulu beberapa referensi yang menyatakan bahwasanya fadilah sholat ini benar-benar luar biasa, teman-teman ya. Ini kami ambil dari websitenya Wahabi tuh. Tuh, Salafi Temanggung. Oh, Salafi Temanggung. Ya. Ini kalau di sini dijelaskan, Syekhul Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan faraddu ala ahli bidah mujahidun hatta kana Yahya bin Yahya yaqul adzabu 'anis sunnah afdal minal jihad. Nah, ini saja nukilnya kalau dari Ibnu Taimiyah ya. Orang yang membantah ahli bid'ah adalah seorang mujahid tuh. Nah, ya kan? Ya. Sampai-sampai Yahya bin Yahya rahimahullah mengatakan membela sunnah lebih utama dari berjuang tuh. Ya kan? Itu saja narasinya. Kemudian ini Majmu'ul Fatawa ya. Kemudian ada lagi. Ini dari websitenya Wahabi juga ini. Dari Saubah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sadidu wa qaribu wa amalu wa alamu anna khairu amalikum as-shalah wa la yuhafizu 'alal wudu illa mu'min." Ini hadisnya sahih ini, Mas ya. Berlaku tepatlah sesuai kebenaran. Nah, ini ya. Berlaku tepatlah sesuai kebenaran atau mendekati kebenaran. Dan beramallah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal adalah salat. Dan tidaklah seseorang yang menjaga wudhu melainkan seseorang mukmin. Nah, ini ya. Jadi sudah ditakhrij hadisnya ya. Kemudian istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu amalikum as-shalah wa la yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Ini sama hadisnya kayak tadi ya. Kemudian ini juga hadatsana Muhammad bin Ala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Amr bin Murrah an Salimin an Ummi Darda an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis syiyam wa shalah wa sadaqah?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Ini ada memang satu amalan yang lebih baik dari salat, sedekah dan puasa. Ini tiga-tiganya padahal amalan paling bagus ini. Amalan tinggi di sisi Allah ya, amalan sangat-sangat agung di sisi Allah. Tapi ada sebenarnya yang lebih afdal daripada salat, sedekah dan puasa. Ya, yaitu mendamaikan, gitu aja. Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dan rusaknya orang yang sedang berselisih adalah bisa menggerus kebaikan. Ya bos ya, al-haliqah ini pencukur bos. Wa fasadu dzatil bain al-haliqah ini bos. Dan rusaknya orang yang berselisih adalah orang yang mencukur kebaikan. Wa fasadu dzatil bain al-haliqah. Ya. Dan rusaknya orang yang berselisih itu ibaratnya orang itu apa? Diibaratkan sebagai pencukur tuh. Jadi bisa menghabiskan amalnya tuh. Oh, berarti mau bisa menghabiskan amal-amal kebaikannya, kayak gitu, ya. Kemudian ditautkan juga dengan ayat utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Qur'an. Dirikanlah sholat,
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya zikir itu kepada Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain, tuh, ya kan? Zikir itu bahkan lebih afdol, daripada amal-amal ibadah selainnya. Nah, lebih besar ya, kan? Bos? Ya, lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain ya. Berbeda dengan pernyataan Pak Firanda tadi yang dinukil dari Imam Ahmad ya. Oke. Ini oke, sekarang kita cek coba perkataan dari Imam Wahabi sendiri, yaitu dari Syekh Abdul Razak Al-Badar nih. والسلام أنه قال ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة وقوله أفضل من الصلاة والصيام والصدقة المراد النوافل وليس الفرائض فإصلاح ذات البين أعظم ثوابا من الصلاة النافلة ومن صدقة النافلة ومن صيام النافلة وقوله إصلاح ذات البين أي ما يكون بين الناس من شحناء أو بغضاء أو عداوات أو نحو ذلك إصلاح ذات البين من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والله تعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقوله وفساد ذات البين قال وهي الحالقة لا أقول تحلق شعر الرأس ولكن تحلق الدين لأن فساد ذات البين إذا انتشر بين الناس شغلت قلوبهم عن طاعة. Kurang lebih sama dengan hadis yang kita sampaikan tadi Bos ya. Dan beliau menjelaskan yang dimaksud sholat itu sebenarnya bukan sholat fardu, nah, tapi sholat sunnah, nafilah. As-shaum juga gitu, shaum nafilah. Berbeda dengan Pak Firanda tadi. Padahal maksud Imam Ahmad pasti sama dengan umumnya ulama. Yang dimaksud itu adalah sholat sunnah. Itu. Bukan sholat wajib. Bukan sholat wajib, bukan puasa wajib juga. Wa rawa Tirmidzi wa ghairuhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamati min 'amali as-shalah wa in salahat faqad aflah wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khusira. Nah, ini amal yang pertama kali dihisab di sisi Allah tuh ya. Itu salat. Jadi semua amal ini dihisab gitu loh teman-teman ya, dihisab ya. Itu sholat. Jika sholatnya baik, insya Allah semuanya baik. Jika sholatnya buruk, semua amalnya insya Allah buruk. Oh, nggak usah. Wahabi nggak usah dihisap kan ya, nggak penting. Oke. Wahabi langsung ke surga, nggak usah dihisap. Ya. Jadi nggak berlaku hadis ini. Ya, oke. Nah ini, yang dimaksud fa islahu dzatil bain ini cuma dari Wahabi semua loh ya. Ini dari Maktab Syamilah ini. Maktab Syamilah kan Wahabi itu. Fa islahu dzatil bain darajatun. Ya, a'dhamu min darajatis shalah. Wa darajatis siyam wa darajatis sadaqah ka'annahu yaqsudun nafilah. Oh ya. Fa afdalu man an tusalli nafilatan tasluhu bainan nas. Nafilah semuanya ya. Wa afdalu man an tasummu nafilatan tasluhu bainan nas. Ini. Jadi yang dimaksud di sini adalah salat-salat sunnah ya. Memang banyak keterangan-keterangan amalan-amalan ibadah itu yang lebih afdal daripada salat yang dimaksud salat sunnah. Tidak ada yang bisa mengalahkan salat fardu teman-teman ya. Jadi ini yang kami luruskan karena apa? Karena kalau tidak diperinci bisa menyesatkan ini Pak Firanda ini. Banyak umat-umat Wahabi nanti yang meremehkan salat 5 waktu dan lebih mengedepankan untuk itu memerangi bid'ah versi mereka ya kan. Ini akan bertentangan dengan hadis yang tadi. Soalnya fakta yang sekarang yang ada Wahabi ini malah bertentangan dengan hadis yang pertama tadi yang kita sampaikan, yaitu sesuatu amalannya lebih afdol daripada ibadah sunnah, sholat sunnah dan sedekah serta puasa sunnah itu adalah islahu dzatil bain ya, mendamaikan dua orang yang berselisih. Wahabi tapi faktanya sekarang apa? Membuat orang berselisih dengan dalih mengurangi bid'ah. Tuh, ya kan? Padahal yang dituduh bid'ah sudah menyampaikan dalil-dalilnya, tapi tetap aja mereka inginnya berselisih, bukannya mendamaikan orang yang berselisih, tapi mereka yang menyalakan perselisihan di depan umat, menyalakan perselisihan itu di antara umat Islam. Nah, ini juga balik. Ditambah lagi parahnya mereka pakai dalil hal itu lebih afdol daripada sholat. Terus tidak dibatasi. Ini sholat apa maksudnya? Sholat aja secara umum. Ya, dengan dalil orang alim. Ya, orang alim yang itu manfaat untuk orang, tapi kalau orang ibadah manfaat untuk dirinya sendiri. Akhirnya apa? Mereka ibarat lilin yang sok-sok menerangi orang, dirinya sendiri habis nanti di neraka. ya kan? Berdalih ingin menyelamatkan orang, dirinya sendiri habis. Nah, dalilnya kemudian ditautkan dengan hadis yang sebenarnya nggak nyambung. Itu hadis dari Rasulullah, Bos.
Disambungkan dengan hadis yang berbunyi fadlul alim 'alal 'abid kafatlil qamar 'ala sairil kawakib itu. Fadilahnya orang berilmu daripada orang-orang yang ibadah itu seperti rembulan dengan bintang. dengan semua bintang. Nah, itu ya. Ini kan bahaya teman-teman ya, bahaya. Soalnya yang dimaksud adalah sholat sunnah. Wah. Bos ya, sholat sunnah. Ini sholat sunnah diperinci lagi, sholat sunnah yang mana itu? Jangan-jangan sholat sunnah mutlak. Oh, bukan sholat sunnah rawatib. Kalau rawatib, Soalnya rawatib ini fungsinya untuk menyempurnakan sholat fardu. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin fabinafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.